Healing, alright. Saya sendiri, saya lumayan sedikit cukup. Saya belum pernah buka di mana-mana, cuma di Kia ini doang. Saya lumayan penat dengan keseharian musik saya sebenarnya. Tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sekejap saja. Ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Merasa terhina. Kenapa? Kenapa? Terhina nih. Ayo. Kenapa sih Mbak Tejo kok malam ini agak Dia seolah-olah dia nggak ngajak aku nyanyi. Bukan penghinaan, seolah-olah aku nggak mengalami jam Minggu Setelah Itu hidup. Oh iya, benar ya Pak. Ayo aja, ayo tak duet. Oh, dua. Oke, boleh. Ya. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Asik. Aku pergi takkan lama, takkan lama, hanya sekejap saja. Ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Kenapa Mbak Tejo? Jangan merasa GR kamu sebagai putranya Minggu Setelah Itu. Loh, setiap tokoh itu punya anak biologis dan anak ideologis. Oh sedap. Aku ngerti bapakmu. Gitu loh. Gitu loh. Tapi aku sengaja nyanyi versinya tadi itu versi yang itu. Karena aku tahu ada Mbah Tejo di sini. Kalau aku selamat tinggal, Aku nggak mungkin bisa. iya toh. Buleku itu orang Ambon. Masa? Aku boleh bangga sebagai orang Jawa, banyak lagu, orang Madura banyak lagu, tapi di Ambon setiap pohon ada lagunya. Wah, ada. Iya kan? Iya kan? Betul nggak? Betul Pak. Setiap pohon ada lagunya. Luar biasa. Saya memang tidak lahir dan besar di sana. Tapi menurut saya tempat itu memiliki something yang relate ke saya gitu. Oke, mungkin karena itu tanah leluhur saya. Saya pulang ke sana dengan tujuan, kalau anak zaman sekarang bilangnya apa sih? Healing gitu. Healing, alright. Saya sendiri, saya lumayan sedikit cukup. Saya belum pernah buka di mana-mana, cuma di Kia ini doang. Saya lumayan penat dengan keseharian musik saya sebenarnya. Kita, no matter how fun your job is, at some point lu butuh break. Lu butuh kembali ke nol gitu. Dan saya milih ke Ambon, dan saya bisa relate. Saya ketemu sama, di kampung saya ada nelayan, saya ketemu sama salah satu anak tokoh sepak bola yang membangkitkan nama Maluku, terutama di desa Tulehu. Saya ketemu anaknya, untuk mendapatkan insight baru atau perspektif baru. Nah, I need it, dan Ambon atau Maluku lah in general gives me the vibe, dan I'm proud to be called Malukuans. Mbak Tejo sebagai orang yang benar-benar mengikuti jejak karir sang ayah, melihat sekarang putranya seperti ini, gimana Mbak Tejo? Waktu aku SMP, aku memang penggemar lagu-lagunya Minggu Setelah Itu. Termasuk yang dengan Diana Nasution. Yang entah di mana kini. Coba itu. Entah di mana kini kau berada, sudah ku coba untuk mencari di manakah sunyi ini ku sendiri. Di malam yang dingin. Waktu itu aku begitu dikasih sama Metro, aku agak merinding loh. Ini aku ngefans sama bapaknya, gitu loh. Sekarang dikasih banyak hidupku begitu. Jo. Iya, bapak mungkin ngefans sama bapak. Aku ngefans sama kamu, Mbak. Sumpah.
Nah, Elo sekarang bertransformasi kan dari zaman ke zaman, di titik sekarang itu seperti apa sih menghadapi transformasi industri musik kita dan bagaimana kamu bertahan? Jujur aja, yang paling sulit adalah mencoba untuk menjadi tetap relevan. Nggak semua musisi bisa melampaui threshold itu. Kita bisa lihat banyak contohnya yang sampai sekarang ada beberapa musisi atau band kita bisa bilang sangat relevan masih. Sebut brand ya, Dewa 19 mestinya. Karena saya pikir dari X sampai milenial sampai bahkan boomer sampai sekarang bahkan saya pernah manggung di acara SMA atau SMP gitu ya, mereka masih nyanyi, berarti masih relevan. Nah, untuk menyiasatinya itu memang membutuhkan persistensi dan determinasi dan kegigihan. Kalau misalnya kita ngomong dari segi marketing, ya relevan berarti something yang tetap relevan dan tetap ada di top of mind manusianya. Jadi kita ngomong segi marketing. Saya sebut Dewa 19, mereka pasti tahu. Saya sebut nama itu brand ya. Kembali lagi, saya terlalu percaya orang nggak pernah beli produk, orang pasti beli brand. Apapun itu. Produk, oke, produk ini murah ya karena memang brandingannya murah. So mereka, gue mau nyari sendal murah misalnya atau apa, dia brand ini, beli ini aja. Kenapa? Karena dia sebut nama brand, karena murah. Nah, kalau ngomong relevan itu Pak, kalau dalam segi marketing ya. Kayo ini menarik, aku pengen langsung nambahin ya. Karena tadi Elo ngomong soal brand itu penting dan segala macam. Tetapi menurut aku gitu ya, dengan bergabungnya Elo ke Dewa, itu justru mempertaruhkan brand personalnya Elo sendiri sebagai musisi. Mungkin nggak semua penyanyi mau dipinang oleh band besar. Kembali lagi Elo gitu, apa sebenarnya pertimbangan utama gitu ketika pinangan itu datang, aku ambil, sementara itu bisa mempertaruhkan keberlangsungan karir Elo sebagai musisi solo gitu. Nah, aku mungkin tambahin ya Bang ya. Boleh, siap. Banyak nih lumayan nih ya. Oke. Tadi kalau kalian singgung bahwa ada dua branding yang berbeda gitu. Nah, bagaimana Bang Elo juga ngeblend dua brandingan ini tetap dengan mempertahankan orang tahu tetap Elo gitu. Yang unik adalah orang tetap tahu Elo, brandingan Elo tetap kuat, brandingan Dewa 19 tetap kuat. Apa formulanya? Oke, pertama Mas Indu dulu. Kenapa saya pikir saya nggak menghabiskan banyak waktu untuk mengiyakan pinangan tersebut? Buat saya ilmunya luar biasa yang akan saya dapat di sana. Saya cuma mikir itu, jujur aja. Tapi lebih kayak, lu ngapain aja sih setiap hari? Gue boleh tahu nggak sih dalam hati gue ya gitu. Ternyata benar, no wonder ADP segitu luar biasanya menurut saya secara musik ya. Karena memang dia very dedicated di musik. Composed by, digubah. There's nothing yang original lagi written. Bukan mencipta ya. Betul ya. Jadi ngubah dari sini, mengubah. Oh, drumnya dari sini nih. Oh, karena dia begitu banyak referensinya. So that's why he is a very great composer. Karena dia menggali dirinya terus. Tiap hari nonton YouTube, di studio. Dia kayak, oke, nah itu ilmunya. Jujur aja gue pas masuk ke situ, gue bilang, wah ini orang. Mereka udah punya hits banyak banget Pak. Tapi mereka tuh restless gitu. Mereka, oke, konsep apa abis ini? Orkestra, oh abis ini apa? Ngerti gak sih? Nah yang masalah Branding. Mas Gian ya. Waktu pertama kali masuk ke Dewa saya memang tidak pernah mau menjadi, oh Dewa kan yuk, Dewa gitu, cool gitu. Saya enggak. Saya tetap kalau manggung kayak, kunci rambut, let's go gitu. Kenapa? Karena saya pikir justru itu yang akan memperkaya band itu. Setiap vokalisnya memiliki karakternya masing-masing gitu. Dan saya tidak mau menjadi Dewa gitu. Enggak, gitu. Tetap jadi Elo gitu. Dan saya pikir originalitas itu penting ya. Dalam prakteknya di balik layar, itu Mas Dhani juga mengarahkan Elo nggak sih? Atau menuntut Elo untuk menjadi seperti yang dia mau? Dia termasuk orang yang cool lah. Dia atur aja bro gitu. Kalau jadi musisi itu kan pasti mau dia vokalis ataupun dia yang playernya begitu kan pasti punya idealisme. Ya. Begitu kan. Itu yang membuat dia menjadi berbeda. Kadang juga kadang menjadi sebuah benturan tersendiri di dalam band. Kalau Elo sendiri seperti apa? Saya malah justru termasuk orang yang paling sama dia. Oh, Mungkin gitu. salah satunya ya. Karena dia menyukai genre ini, saya juga. Dia suka jazz, saya suka. Dia suka bossa nova, suka. Dia suka ini, suka. Jadi pas nyambung, pas ngeliat kan dia suka bawa speaker tuh.
bro. Dia bawa speaker, kalau di belakang panggung dia puterin gede banget. Jedang jedung. Sampai lagu-lagu yang, ini electronic dance music banget nih lo dengerin nih. Dalam hati gue ya, gitu. Beneran dia ngulik segitu. Dia dengerin Z, dia dengerin apa namanya, siapa tuh, Skrillex. Dia dengerin gitu. Nah menurut aku bisa nikmatin. Kak Ayo, kalau kita ngomongin transformasi musik Elo, itu memang Elo bisa dibilang sebagai penyanyi versatile lah gitu ya. Tetapi Versatile itu, jadi gue cari, oke. sebagai musisi memang punya karakternya yang kuat di rock dan grunge. Yang itu yang dia bangun juga gitu ya, yang Elo bangun. Nah, tapi menariknya di album terakhir ini Elo, aku nggak tahu Elo apakah itu adalah bentuk kedewasaan sebagai musisi ya. Karena kita juga pada akhirnya ngomongin musik, nggak adil juga menilai satu musisi dengan satu album tertentu saja. Ya. Yang mana menyuplik satu frame hidupnya saja gitu ya. Ya. Nah, album terakhirnya yang Melancholia ini eksplorasinya luas. Tadi kalau kita ngomong relevan, aku ngelihat upaya yang datang dari Elo itu juga luar biasa. Ada Iga Masardi di situ sebagai produser, ada Pandu juga, dan secara musikal malah nggak ada grunge-grunge ya kalau menurut Sama aku. sekali. Itu ada post rock, terus kemudian aku ada sedikit elemen psychedelicnya juga, Yes. walaupun kemasannya pop folk ya. Nah, yang aku pengen tanya itu sih, apa sih yang akhirnya membuat Elo kembali ke ballad gitu, sebagaimana pertama kali hadir lewat Pergi Untuk Kembali gitu ya? Bahasanya cuma satu mungkin jawabannya. Karena belum pernah saya bikin semuanya. Saya belum pernah melakukan itu. Saya ini termasuk yang, saya nggak bisa dibilang kutukan ya, tapi saya suka untuk mengeksplor diri saya. Saya belum pernah melakukan ini, why not? Itu sih, karena saya pikir musisi itu atau seniman itu nafasnya ada di karya. Kalau dia berhenti berkarya, dia berhenti bernafas. Nah, perihal masalah kenapa tiba-tiba berubah? Enggak juga. Saya suka sekali sama lagu-lagu kayak Carpenter, suka banget. Saya suka banget lagu-lagu kayak, again ya, salah satu hero saya adalah Frank Sinatra, suka banget. Nah, ada lagu saya judulnya yang terbaru Terlupakan namanya. Itu yang saya bikin di Ambon. Maksudnya musik videonya. Itu bener-bener esensinya musik buat saya lebih daripada cuman sekedar gini, paradigmanya. Mungkin ini salah satu album yang saya nggak terlalu begini. Ini orang suka apa enggak ya? Ini orang nyantol nggak ya? Saya udah nggak terlalu kesana mungkin paradigmanya. Saya udah berpikir, apa yang ada di perut saya untuk saya kasih tahu di sini. I have to sing from my gut gitu. Oh saya lagi ngerasain ini. Saya tulis, capturing the moment banget. Karena saya mungkin terlalu sering sama industri saya udah 20 tahun ya. Dan nggak pernah melakukan sesuatu yang di bawah tanah. Ada satu kali waktu sebelum pandemi. Tapi abis itu semuanya industri. Jadi udah terbentuk untuk, ini jualan apa enggak? Ini laku apa enggak? Ini keputar apa enggak? Ini hits apa? Atau bahasa sekarang, ini viral apa enggak? Saya udah nggak kesana lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.